Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai e-rapot, khususnya tentang login siswa, di mana siswa bisa melakukan proses login ke e-rapot dengan memasukkan username dan password, sehingga siswa bisa melakukan pengecekan terhadap biodata masing-masing siswa, dan apabila ada perbaikan atau kesalahan pada biodata, siswa harap segera berkoordinasi dengan petugas Dapodik, karena data yang ditampilkan di e-rapot itu merupakan data yang ada di Dapodik, sehingga jika ada perubahan maka yang harus dirubah adalah Dapodiknya terlebih dahulu, baru bisa disinkron oleh e-rapot. Oke, untuk membuka e-rapot sekolah ini ada dua cara. Yang pertama, dengan mengetikkan alamat IP-nya secara langsung. Ya, ini alamat IP-nya. Jadi ini adalah tampilan e-rapotnya. Kemudian yang kedua, dengan cara melalui website sekolah. Oke, di website sekolah silahkan di scroll ke bawah, itu ada gambar pada link web e-rapot. Ini silahkan diklik e-rapotnya, maka sama akan mengarah ke alamat server e-rapot sekolah. Oke, untuk siswa, yang pertama adalah siswa kelas 10. Nanti ada perbedaan di proses pemilihan penyelenggara dengan siswa kelas 11 dan 12. Karena siswa kelas 10 itu menggunakan sistem SKS ya. Sedangkan kelas 11 dan 12 menggunakan sistem paket. Akan tetapi username dan passwordnya sama. Oke, kita coba dulu untuk kelas 11 dan 12, karena ini sudah lama digunakan, yaitu menggunakan sistem paket. Sudah kurang lebih 3 tahun ya. Untuk sistem SKS baru tahun ini. Oke, kita coba kelas 11. Kita cari untuk username, baik kelas 11 ataupun kelas 12 dan kelas 10, username itu menggunakan NISN siswa. Jadi username ini menggunakan NISN siswa masing-masing. Kemudian untuk password defaultnya yaitu 1 sampai 6, 1 2 3 4 5 6. Nah, nanti untuk passwordnya bisa diganti setelah berhasil login, silahkan diganti masing-masing. Passwordnya 1 sampai 6. Nah, ini kita coba kelas 11. Kelas 11 dan kelas 12 dipilih penyelenggara itu silahkan dipilih sistem paket, jangan sampai salah, sistem paket. Kemudian untuk pilih level user, otomatis siswa.
Sudah? Oke, jika sudah silakan klik login. Oke, kita sudah berhasil masuk ke dashboard atau halaman daripada Eraport di halaman siswa yang bernama ini ya, yang kita masukkan NISN-nya tadi. Nah, kemudian ini ada menu dashboard, kemudian di bawahnya ada ubah password. Nah, silakan kalian rubah passwordnya sesuai dengan keinginan masing-masing, dengan syarat jangan sampai lupa passwordnya. Silakan dicatat. Ini diklik ubah password. Kemudian passwordnya dimasukkan. Kombinasi angka dan huruf bisa, huruf saja bisa, atau angka saja. Silakan dicoba. Kemudian nanti diklik simpan. Klik simpan. Nah, passwordnya tolong dicatat, jangan sampai lupa. Kemudian yang penting adalah data pribadi. Nah, silakan data pribadi di sini dicek mulai dari NIS ya, NIS-nya, kemudian NISN-nya dicek. Kemudian nama siswa. Nama siswa ini disesuaikan dengan penulisan di ijazah SMP ya. Oke. Kemudian tempat lahir dan seterusnya ya, dicek, silakan dicek. Nah, jika ada data yang salah ataupun data yang kosong ingin diisi ya, silakan menghubungi operator Dapodik dengan syarat Anda siapkan, jadi kalian siapkan foto berkas asli. Sebagai contoh, misalnya nama di sini tidak sesuai dengan ijazah SMP, karena yang jadi patokan adalah ijazah SMP. Misalnya ada salah satu hurufnya yang salah, maka dilaporkan ke operator Dapodik. Kemudian berkas foto asli ijazah, jadi foto ijazah asli itu juga dikirimkan, ijazah asli SMP. Kemudian untuk nilai akhir semester ini nanti akan tampil setelah nanti saat penerimaan raport. Terus lihat grafik nilai juga sama saat penerimaan raport. Begitupun dengan rekap absensi ya, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk kelas 11 dan 12. Kalau ada kesulitan atau pertanyaan silahkan ditulis saja di kolom deskripsi ya. Oke, sekarang untuk kelas 10 kita contohkan kelas 10. Jadi ada perbedaan antara kelas 10, 11 dan 12. Untuk kelas 10 itu menggunakan sistem SKS. Kalau kelas 11 dan 12 menggunakan sistem paket. Sudah kita masukkan. Untuk passwordnya sama, yaitu 1 sampai 6, 1 2 3 4 5 6 password defaultnya. Jangan lupa nanti setelah login passwordnya diganti. Nah, dipilih penyelenggara. Untuk kelas 10 pilih sistem SKS, jangan sistem paket, sistem SKS. Oke. Kemudian pilih level user siswa, kemudian klik login. Oke, ini halaman untuk kelas 10.
dari siswa NISN yang kita masukkan tadi. Sama di sini ada ubah password, silakan diklik, kemudian passwordnya dirubah. Jangan lupa dicatat biar nggak lupa. Nah, passwordnya diganti ya. Berarti untuk username-nya atau ID-nya itu tetap menggunakan NISN, akan tetapi yang berubah adalah passwordnya setelah dirubah. Kemudian ke data pribadi sama seperti kelas 11-12 tadi. Silakan dicek mulai di NIS, kemudian NISN, nama siswa sampai ke bawah. Ini adalah identitas nanti yang akan tercetak di e-rapor. Nah, jika ada kesalahan atau kekurangan di data ini, oke, silakan langsung lapor ke operator Dapodik sesuai dengan nomor WA yang ada di Sia Sender ya. Di pengumuman Sia Sender nanti akan diumumkan. Oke, setelah data pribadi di sini ada input KRS. Ada input KRS, memasukkan KRS. Oke, di sini ada nama mata pelajaran, ada beban jam pelajaran. Pelajarannya sampai 16. Ya. Otomatis ini siswa harus memilih pelajaran apa saja yang diambil di semester 1. Oke. Kemudian disimpan. Akan tetapi ya, siswa harus sebelum memilih, siswa berkonsultasi dulu ke wali kelas ya. Jadi siswa harus berkonsultasi dengan wali kelasnya. Ini disimpan. Kemudian ada KHS dan ketuntasan. Ini ada dua, ada lihat KHS, ada ketuntasan KD. Kita lihat coba. Untuk KHS ini akan muncul ya, nilai-nilainya ini setelah guru pengajar menginput nilainya ya. Jadi setelah terinput baru ini akan tampil nilai di sini. Sama juga ketuntasan KD juga sama. Jadi misalnya ada KD yang tidak tuntas, berarti nanti akan tampil di situ. Kita lihat dulu. Oke, ini lihat nilai akhir semester sama nilai akhir semester. Ini setelah nilainya jadi, saat penerimaan rapot nilainya baru muncul. Setelah Bapak Ibu guru mengirim nilai ke wali kelas, baru nilai ini akan muncul, nilai akhir semester. Kemudian grafiknya juga sama. Jadi grafik ini merupakan grafik dari hasil nilai akhir semester. Kemudian rekap absensi, ini adalah rekap absensi selama 1 semester. Nah, ini ketuntasan KD-nya ya. Misalnya pendidikan agama Islam itu KD berapa semester 1, bebannya berapa KD, ini KD berapa, tuntasnya berapa, nanti ada keterangan. Ini nanti setelah Bapak Ibu guru memasukkan nilainya baru akan muncul ke bawah. Oke, jadi itu tadi untuk kelas 10. Jadi ada bedanya ya. Kalau kelas 11 dan 12 tidak ada input KRS di sana, tidak ada. KHS juga atau KHS juga tidak ada. Karena kelas 11 dan 12 menggunakan sistem paket.
Jadi di kelas 10 ini ada input KRS. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesulitan, tidak paham, atau yang ditanyakan, silahkan diketik di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.